Apa bedanya infak dan sedekah? Nama besarnya itu sebenarnya sedekah. Jadi yang luasnya, kalau ibaratkan satu lingkaran, ya, bayangkan ada satu lingkaran besar, ini namanya sedekah. Apa itu sedekah? Setiap pemberian kebaikan dari kita kepada orang lain, apapun bentuknya, itu bisa disebut dengan sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya dalam berbentuk harta. Selain harta, itu bisa juga dikategorikan sedekah. Apa contohnya? Imatatul adza minat tariq, kalau dalam hadis itu, menyingkirkan bahaya di jalan. Itu juga bagian dari sedekah. Ya. Kemudian tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita senyum kepada orang lain untuk menyenangkan hatinya, itu juga sedekah. Tidak ada kaitannya dengan harta. Jadi nanti bapak-bapak kalau lagi Jumatan, ya, lupa bawa uang, tiba-tiba ada tromol lewat dan kita pengen sedekah, yes, ngirin aja tuh, senyumin tuh kotak. Nah, ya. Harus kepada orang lain, bukan kepada kotak amal. Nah. Bahkan mohon maaf, seorang laki-laki yang menuangkan air maninya di tempat yang halal, itu juga bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu umum. Apapun pemberian kita kepada orang lain, selama itu kebaikan, baik itu harta ataupun non harta, itu bisa disebut dengan sedekah. Nah, sedekah yang dalam bentuk harta ini punya nama lain. Nama lainnya apa? Infak. Itu. Jadi perbedaannya bukan dari kebermanfaatannya, bukan. Perbedaannya itu adalah dari jenis yang dikeluarkan. Kalau infak itu khusus untuk sedekah dalam bentuk harta. Ya. Tidak bisa infak itu dengan senyuman. Ya, kita kan punya kewajiban untuk menafkahi istri anak kita. Itu infak, nafkah sama tuh asal katanya. Jadi nggak bisa kalau kita lagi nggak punya uang mah hari ini nafkahnya pakai senyum aja ya. Infak itu, nafkah itu harus dalam bentuk harta. Jadi kalau kita ada pembangunan masjid, kita datang bawa semen, kita datang bawa gula, kita datang bawa uang, itu namanya bisa infak, bisa sedekah. Kan dua-duanya sama. Tapi kalau kebetulan ketika pembangunan kita nggak punya uang, lalu kemudian ada waktunya kita ngecor dan gotong royong, kita datang nyumbang tenaga, itu namanya sedekah. Tidak bisa disebut infak. Gitu. Maka infak itu bagian kecil dari sedekah dan sedekah itu lebih besar. Sehingga setiap infak pasti sedekah. Tapi tidak semua sedekah adalah infak. Paham Pak ya? Nah, sekarang ada istilah yang ketiga. Kalau infak dan sedekah, anggaplah ini satu kesatuan. Cuma bedanya tadi, infak khusus untuk harta, sedekah bisa lebih umum. Nah, tapi infak dan sedekah ketentuannya mirip, sama. Apa ketentuannya? Tidak ada batasan. Berapapun dikeluarkan boleh. Kapanpun boleh. Diberikan kepada siapapun boleh. Tapi ada jenis sedekah, ya, yang kemudian bentuknya harta. Berarti jenis infak dan sedekah yang punya ketentuan khusus. Nah, ini lebih kecil lagi. Jadi kalau sedekah itu luas lingkarannya, infak lebih kecil, di dalamnya ada yang lebih kecil lagi. Yaitu infak yang memiliki ketentuan khusus. Waktunya ditentukan. Ada batasan wajibnya berapa. Kemudian kadar yang dikeluarkan juga ditentukan. Penerimanya juga tidak sembarangan. Ini yang disebut dengan zakat. Ya, makanya panitia mohon maaf nih, panitia harus paham, dan kalau saya boleh kasih masukan Pak Ustadz, harusnya kita membedakan antara dana yang terkumpul berdasarkan zakat atau infak dan sedekah. Ya. Posnya dua saja. Kenapa?
Karena nanti mereka punya karakteristik yang berbeda secara hukum. Terkadang jamaah kita tidak paham. Maka tugas panitia ini mengedukasi, jangan sampai kita ikut tidak paham. Contoh, zakat itu tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Tapi sedekah, infak boleh. Tapi zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Yang kedua, sedekah ini boleh diberikan kepada orang miskin ataupun orang kaya. Ya, nanti ada jenis-jenisnya, ada hadiah, ada hibah, gitu. Semua bagian dari sedekah. Kita boleh memberikan sedekah kepada orang kaya. Tapi yang namanya zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Ya, itu. Sementara ada misi di balik zakat itu adalah apa? Menaikkan derajat orang-orang yang tidak mampu. Kalau ini dana zakat. Ya. Tapi kalau ini sedekah, kita terima. Ya. Kemudian perbedaan antara zakat dan sedekah. Tidak boleh kita berzakat pada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Saya keluarin zakat, yang nerima istri saya. Istri saya zakat, yang nerima anak. Anak saya juga kan harus ada zakat fitrah nanti. Kemudian yang nerima saya. Tidak boleh, Pak. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Yang lain misalkan Nabi SAW dan seluruh keturunannya Bani Hashim itu tidak boleh menerima zakat. Ini contoh kecil saja, Pak. Yang lebih luas lagi, ada sekarang itu pembahasan apa hukumnya memberikan dana zakat kepada pembangunan masjid. Pendapat yang kuat menurut kami, tidak boleh pembangunan masjid itu diambil dari dana zakat. Kenapa? Karena dalam zakat itu ada transfer atau transformasi kepemilikan. Berpindah harta itu dari miliknya muzaki kepada miliknya mustahik. Tapi kalau diberikan ke masjid, masjid ini kepemilikannya atas nama siapa? Tidak ada. Jadi tidak tepat. Ya. Kalau mau untuk pembangunan masjid, pakainya apa? Nah, pakainya dana sedekah atau infak. Gitu. Sementara zakat ada misi tadi terselubung, dia ingin mengangkat derajat orang-orang yang mustahik, yang tadinya di bawah secara ekonomi. Dengan hadirnya zakat mereka akan terangkat. Gitu. Tahun lalu kalau tidak salah Bajnas itu bikin satu buku, temanya menarik tuh. Ya, saya lupa redaksi detailnya, tapi kira-kira begini: bagaimana kita merubah status mustahik menjadi muzaki? Gitu. Mustahik itu yang nerima. Jadi kalau kita satu tahun ini kita punya data ada 100 orang yang menjadi mustahik. Nah, bagaimana caranya zakat yang terkumpul itu bisa merubah status mereka? Yang tahun ini menjadi mustahik, tahun depan dia keluar dari zona itu. Ekonominya membaik, jadilah statusnya menjadi muzaki. Gitu. Maka tidak tepat kalau kemudian disalurkan untuk pembangunan masjid. Mana dana zakat, mana dana infak dan sedekah, ini dibedakan. Apalagi zakat fitrah. Ya. Secara hukum zakat fitrah itu adalah zakat yang berkaitan dengan hari Idul Fitri. Maka nanti istilahnya ada dua. Ada yang menyebut dengan istilah zakatul fitri. Bukan fitrah, tapi fitri. Karena berkaitan dengan momen Idul Fitri. Tapi kalau ini ya, yang zakat, andai kita berikan nama zakatul fitrati pakai ta marbutoh, itu tidak salah. Ya. Banyak literasi yang kita temukan, para ulama itu membahasakan zakat ini dengan istilah zakatul fitrati, karena memang berkaitan dengan fitrah kita. Ya, jadi per orang, per jiwa, per badan itu dizakati. Nah, itu bisa disebut dengan zakatul fitri atau zakatul fitrati. Tapi kalau Idul Fitri tidak bisa disebut Idul Fitrati. Nah, kemudian istilah zakat itu sendiri, karena tadi zakat itu adalah bagian kecil daripada sedekah, maka untuk sedekah ini, kata sedekah kadang dia dipakai juga untuk menyebutkan zakat.
Maka istilah zakat fitr itu kalau di buku-buku fikih banyak yang menyebutnya bukan zakatul fitri tapi shadaqatul fitri. Ya, maksudnya sedekah adalah zakat. Sama seperti ayat yang berbicara tentang 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ayatnya bagaimana awalnya? Innamas zakatu atau innamas shadaqatu? Innamas shadaqatu. Tapi maksud dari sedekah di situ adalah zakat. Karena tadi sedekah itu umum, bisa masuk kepada sedekah itu sendiri, bisa masuk pada infak, bisa masuk kepada zakat. Nah, zakatul fitri atau kita sebut di masyarakat kita zakat fitrah. Ini adalah zakat yang wajib karena berkaitan dengan momen Idul Fitri. Ada mazhab yang kemudian mengatakan paling jauh itu di hari Idul Fitri 1 Syawal sebelum maghrib. Itu sudah paling maksimal. Tapi mayoritas mengatakan kalau bisa ini harus selesai sebelum sholat Id. Maka kalau ada dana zakat yang kemudian belum tersalurkan sampai lewat 1 Syawal, nah ini yang tadi saya sebutkan. Masjid kita punya radius berapa RT? 12 RT. Dihimpunlah dana dari 12 RT itu. Ada pemahaman ini keliru. Karena ini dana zakat terkumpul dari 1 RW gitu kan, maka penerimanya harus RW ini saja. Gitu. Sehingga dipaksakanlah harus didata orang-orang yang ada wilayah RW ini. Ketika yang didata ini ternyata pulang kampung, dipending penyerahannya, ditaruhlah dulu di masjid, nunggu orang itu nanti balik. Nah ini keliru. Saya bilang kalau begitu nanti bagaimana dengan satu wilayah perumahan atau komplek yang di situ orang elit semua. Misalkan 100%-nya adalah muzaki. Kemana hartanya harus disalurkan? Kan tidak ada mustahiknya. Gitu ya. Saya bilang boleh Pak menyalurkan harta zakat itu ke wilayah lain. Dan itu terjadi di negara-negara yang kaya raya, ya, negara-negara Islam yang kaya, negara-negara teluk. Mereka itu tidak kebingungan mencari muzaki. Mereka itu pusing mencari mustahik. Makanya dana mereka itu kemudian disalurkan ke negara-negara lain. Ya, ada Baitul Zakah Al-Kuwait, rumah zakat Kuwait di beberapa negara. Ya. Dulu kami waktu masih mahasiswa itu termasuk penerima manfaat itu. Jadi kami dapat beasiswa pendidikan dari lembaga zakat di negara Mesir. Padahal itu lembaga zakatnya Kuwait. Jadi kita orang Indonesia dapat beasiswa dari Kuwait untuk sekolah di Mesir. Nah itu boleh. Tidak harus terkumpul dari 1 RW lalu dibagikan di RW itu saja, tidak. Nah berikutnya, kapan zakat fitrah ini kemudian ditunaikan? Ada pendapat yang lunak mengatakan sebenarnya dari awal Ramadan sudah boleh. Gitu. Tetapi waktu yang paling pas ya, untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah kapan? Menjelang hari raya Idul Fitri. Gitu. Karena zakatnya disaitkan dengan Idul Fitri. Ya, filosofisnya adalah kata Nabi SAW, "Aghnuhum an tawafi hadzal yaum." Jangan sampai di hari ini, di hari raya, ada orang-orang yang tawaf. Maksudnya tawafnya itu keliling minta-minta. Biar semuanya berbahagia. Nah, tetapi dulu konteksnya itu tidak seperti saat ini, Pak. Ya. Dulu itu maksudnya semua orang kemudian memberikan langsung kepada orang yang memerlukan. Nah, saat ini di kita ini kan seolah jadi satu satu budaya bahwa penyerahan zakat itu dikoordinir oleh panitia. Sehingga untuk kemaslahatan, apabila panitia kemudian mengalami kendala, kalau semua terpusat pada malam hari menjelang hari raya Id, ya, baru dibuka zakat ba'da asar Ramadan terakhir. Tiba-tiba semuanya bayar zakat sampai malam jam 12. Dan harus tersalurkan sebelum sholat Id. Jadi panitia zakat jam 1, jam 2, jam 3 gedor-gedor pintu mustahik, assalamualaikum, bagi-bagi zakat. Nah, kalau ini kemudian membuat satu kesulitan, maka kita bisa ambil pendapat yang lunak
boleh kok memberikan zakat atau menyalurkannya sebelum hari raya Idul Fitri, beberapa hari sebelumnya boleh. Ya. Jadi tidak perlu saklek harus di malam Id. Gitu. Bahkan sekarang beberapa panitia zakat itu ada yang kemudian memberikan batasan waktu. Jadi maksimal kami hanya menerima sampai maghrib misalkan. Jadi bukan tidak boleh zakat setelah maghrib, tapi yang ingin berzakat melalui kami dengan koordinasi kami, maka kami hanya membuka waktu sampai maghrib. Kalau lewat maghrib, silahkan Bapak Ibu zakatnya ditunaikan langsung kepada mustahiknya tanpa melalui kami. Karena mereka untuk tadi kemaslahatan dalam pendistribusiannya. Gitu. Ini hanya teknis saja. Jadi kita harus paham tentang syariatnya, lalu kemudian kita juga harus bisa mengkondisikan dengan kondisi di lapangan.